Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Iya. Bu. Ya, baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba diaktifkan dulu kameranya biar saya bisa melihat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Haidir. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi saya cek dulu kehadiran kalian hari ini. Total yang akan hadir ada 12 orang, sedangkan di sini ada sekitar 13 akun saya ditambah dengan akun saya ya, yang lain. Kemudian untuk rambu-rambu kegiatan kita pada hari ini, jika kalian ingin bertanya atau ingin ada yang dikonfirmasi atau ingin ke toilet atau ada hal-hal yang mendesak, silahkan kalian klik tanda angkat tangan di situ. Jika kalian ada yang bermasalah dengan angkat tangannya atau raise hand-nya, kalian tinggal bilang, Bu, izin bertanya. Seperti itu ya. Bu. Ya, saya lanjutkan. Ya, oke. Di masa pandemi ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian memakai masker, kemudian jangan menyentuh wajah, kemudian jika bersin tutup mulut, kemudian jangan terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Kemudian sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, untuk menguatkan kalian bahwa saya akan memberikan kata-kata, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Jadi di sini saya minta kalian untuk tenang dan sabar, karena untuk meraih ilmu itu tidak semudah itu, ya. Sekarang saya ingin menanyakan nih, di pertemuan kita sebelumnya kan kita belajar fluida statis. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih penerapan hukum Pascal itu? Yang ingin menjawab silahkan angkat tangannya. Oke, Intan. Rem hidrolik, dongkrak hidrolik, jarum suntik. Oke, cukup Intan. Kita bagi-bagi sama yang lain. Ya, oke, silahkan. Mesin pengepres hidrolik. Ya. Dan rem piringan hidrolik pada mesin mobil. Oke, cukup Irma. Coba Intan dan Irma sudah cukup bagus ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Apa itu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan selain Intan dan Irma. Ayo, Mas. Kapal selam, balon udara. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat membedakan bentuk aliran fluida berdasarkan peristiwa sehari-hari. Kemudian menganalisis hubungan antara kecepatan fluida dan luas penampang menggunakan asas kontinuitas. Kemudian mengaitkan penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah melakukan percobaan asas kontinuitas untuk membuktikan pengaruh luas penampang terhadap kecepatan fluida. Itu adalah tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian untuk mengetes kemampuan awal kalian, saya akan mengirimkan link pada grup WA kita. Baik anak-anak, silahkan kembali ke grup waktu kalian mengerjakan sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan video. Nanti coba kalian perhatikan videonya ya.
Terakhir, apakah besar dan kecilnya selang mempengaruhi kecepatan kira-kira menurut kalian? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Jika ada yang mengalami kesulitan, di chat di grup ini saja ya. Sekarang kita ke presentasi ya. Saya tawarkan dulu kelompok mana yang akan mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok lainnya silahkan menanggapi saja. Menurut kami, hipotesisnya, jika bagian ujung selang dipersempit dengan menutup sebagian ujung selang, air akan bertambah deras, sehingga kecepatannya akan bertambah daripada sebelumnya. Luas penampang mempengaruhi kecepatan suatu fluida. Semakin besar luas penampang, semakin lambat kecepatan suatu fluida, dan semakin kecil luas penampang, semakin cepat laju suatu fluida. Pada baris kedua, kami mendapatkan A1-nya sama dengan 3, A2-nya sama dengan 0,8, V1-nya sama dengan 1,7, V2-nya sama dengan 6,2, Q1-nya 5,1, Q2 4,96. Jadi luar biasa untuk kelompok 3, kita berikan aplaus sama-sama untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 1 ada yang mau ditanggapi? Dari kelompok saya hampir sama. Yang berbeda cuma nomor 4-nya aja. Itu paling. Silahkan kelompok kedua. Jawabannya hampir sama juga semuanya, Bu. Untuk kegiatan pembelajaran satu ini, kita akan membahas aliran fluida, debit, dan asas kontinuitas. Kemudian saya akan menunjukkan sebuah video mengenai aliran fluida. Aliran di sini ada 3 sebenarnya, laminar, kemudian transisi, dan turbulen. Yang kalian lihat ini adalah aliran turbulen, sedangkan yang di sebelahnya adalah aliran laminar. Kemudian, coba kalian perhatikan. Nah, yang awal ini disebut dengan aliran laminar. Kenapa disebut laminar? Karena dia teratur. Terlihat ya, walaupun agak tersendat-sendat. Kemudian, lama-kelamaan aliran ini akan memasuki aliran transisi. Nah, dan akhirnya masuk ke aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini alirannya secara acak dan sedikit berputar-putar. Ini adalah aliran turbulen. Kemudian, jadi kalau kalian lihat aliran udara pada mobil, seandainya bisa terlihat ya, aliran yang akan terlihat itu seperti ini.
Jadi awalnya itu aliran yang di depan ini adalah aliran laminer, kemudian masuk ke transisi dan diakhiri dengan turbulen. Aliran di dalam darah kita itu termasuk aliran laminer. Nah, kemudian ini adalah bapak-bapak yang tadi ya. Jadi pada penggambar awal tadi ini menunjukkan jenis aliran. Jadi aliran yang berantakan tadi adalah aliran turbulen dan ini adalah aliran laminer. Nah, di sini laminer dan di sini ada turbulen. Jadi penghalangnya ini membuat alirannya itu menjadi aliran turbulen. Seperti itu ya untuk jenis aliran. Kemudian kita masuk ke debit. Debit itu sendiri rumus awalnya adalah Q sama dengan V. Ini adalah volume dibagi dengan waktu. Ini ada di bahan ajar ya. Kemudian karena volume itu sendiri adalah luas penampang dikali dengan jarak, maka V yang di sini diganti menjadi A dikali dengan S. Karena S dibagi T itu adalah kecepatan, maka debit itu sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Jadi rumus debit ada volume dibagi waktu dan ada juga luas penampang dikali dengan kecepatan. Kemudian untuk asas kontinuitas itu sendiri, asas kontinuitas itu adalah jika debit pada luas penampang 1 atau pipa 1 itu sama dengan debit pada luas penampang 2 atau pipa kedua. Jadi debit di sini akan sama dengan debit yang ada di sini. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira kelompok mana nih yang akan menyimpulkan? Silahkan angkat tangannya. Oke, baik. Silahkan Janita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, luas penampang dan kecepatan itu berbanding terbalik. Jika luas penampangnya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil, dan jika luas penampangnya semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Ya, silahkan Haidir. Debit pada suatu aliran akan tetap sama walaupun luas penampang dan kecepatannya berbeda. Kita masuk ke refleksi nih. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini menurut kalian seperti apa? Ya, Haidir. Pembelajaran hari ini sebenarnya sudah baik, tapi masih banyak kendala seperti jaringan dan juga anggota yang masuk agak telat. Itu masalahnya kami. Nabila mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau saya, Bu, ya kendalanya kurang lebih sama seperti yang lain, tapi terlepas dari itu semua, pelajaran hari ini menyenangkan. Oh iya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas asas Bernoulli. Untuk materi ada langsung di bahan ajar yang saya bagikan kemarin, jadi bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan saya umumkan di grup WhatsApp kapan kita pertemuan kembali ya. Setelah ini saya akan bagikan link di grup kalian, di grup umumnya untuk link evaluasi dan penilaian diri. Silahkan kalian isi ya. Sampai ketemu di grup WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya minta satu orang untuk menutup dengan doa. Silahkan, Febri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Febriska. Terima kasih kepada semuanya. Ditunggu linknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.